manusia itu sebenarnya ingin berkuasa. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya kita manusia itu punya naluri, kan naluri untuk bisa diakui. Ya kan, Iya. salah satu cara diakui adalah dengan berkuasa. Berarti kalau misalnya ada pejabat yang bilang, sudah kabur aja sana, tidak usah kembali lagi ke negara ini gitu. Iya. Jadi berarti memang mereka tidak butuh orang-orang yang mau effort untuk belajar ke luar negeri. Hmm. Berarti kalau kita mikir gini, orang yang punya effort dia pasti punya kemauan. Iya, Oke, betul, betul. berarti pemerintah tidak butuh orang yang punya kemauan. Mereka yang dahulu tuh ibaratnya rela ditangkap-tangkepin gitu. Hari ini tuh justru jadi aktor-aktor yang apa ya, secara tidak langsung mengamini hal itu gitu. Hmm. Mengamini soal nyamannya ada di kekuasaan yang membuat kayak seolah-olah otak tuh berhenti mikir gitu. Nah, Kenapa ya? Tak kenapa ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, saat Pramasta. Dan ini pagi menjelang siang yang mendung-mendung ini sebenarnya ya. Ya, semendung kondisi kita ya, kayaknya bentar lagi kita akan hadapi badai ini kayaknya ya. Kalau kata sebuah penelitian katanya bubar 2030. Tapi kita nggak bahas itu ya. Oke, pemirsa sekalian, kali ini saya tuh mau ngomongin sesuatu yang menurut saya penting gitu. Kenapa penting? Karena kita harus paham bahwa manusia itu kan fana ya, gitu. Dan kefanaan manusia itu kan salah satunya adalah dengan faktor umur gitu. Jadi ada kalanya manusia muda, ada kalanya manusia tua gitu. Dan faktor usia inilah kemudian yang memunculkan apa yang disebut sebagai estafet generasi gitu. Dan tentu saja kita sebagai orang-orang yang sudah tua gitu itu kemudian akan mewariskan gitu estafet pengelolaan negeri ini gitu kepada yang lebih muda. Nah, tentu saja kita mau menggali dari yang muda-muda gitu. Kenapa? Karena hari ini tuh trennya tuh bisa dibilang ya kita tidak mau mencari politik, tapi politik itu datang sendiri ke kita gitu ya, entah dalam bentuk artikel berita, entah dalam bentuk konten-konten di sosial media gitu kan. Dan kali ini saya tuh mengundang sosok yang menurut saya tuh menarik gitu ya. Kenapa menarik ya? Karena beliau memutuskan untuk pensiun dari perbola-bolaan dan fokus di politik gitu ya. Walaupun tidak dalam rangka nyalek ya seperti ketua BEM UI yang akhirnya nyalek itu walaupun gagal gitu. Dan sudah bersama saya Saudara Fatih Alif, gimana kabarnya? Masya Allah sehat banget. Alhamdulillah ini bisa dapat kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol di Pramsluk Podcast. Waduh. Podcast terkeren sepanjang masa menghadirkan pandangan yang komprehensif dan juga menyeluruh untuk para pemirsa sekalian. Jadi senang sekali ya yang hari ini bisa, Waduh. yang Afik nih. Ini panggilan akrab kita ya kebetulan ya teman-teman. Iya, emang kelihatan ya. Mungkin buat pemirsa sekalian yang nggak tahu, ternyata emang jokesnya tuh saking bapak-bapaknya, bahkan yang real bapak-bapak aja nggak relate gitu. Iya Jadi, benar. em, Lebih bapak-bapak dari yang lebih udah lebih bapak dari bapak-bapak. bapak-bapak Betul gitu ya. sekali. Nah, dan seperti yang biasanya kita tekankan di Politalk gitu ya, adalah kita tuh nggak pernah membahas perintilan gitu ya, karena menurut kita biarkanlah media-media mainstream atau media-media buzzer itu ngomongin perintilan gitu ya, kita bahas yang lebih komprehensif gitu ya. Karena gini, Liv, Anda tuh penasaran gitu loh. Mungkin kita akan memulai dari sesuatu yang menurut Anda tuh penting gitu. Apakah anak muda memandang politik itu is important? Iya, kalau kita bahas tentang apakah anak muda melihat politik itu sebagai sebuah hal yang penting atau enggak, ini Hmm. kita nggak bisa generalisir yang pertama. Ya, jadi Oh, yang pertama dan yang paling utama kita harus melihat ini sebagai sebuah hal yang tidak semua anak muda itu perhatiin itu, betul. ya. Tapi sekalinya ada yang peduli, teman-teman, Hmm. itu akan sangat kritis. Ah, iya, Nah, ya, ngerti, ngerti. kenapa? Karena memang sejak dahulu kala, kalaupun Hmm. kita lihat sejarah, Hmm. anak-anak muda adalah golongan yang paling kritis Hmm. soal perpolitikan, soal apa Eh, yang terjadi di negaranya. iya. Oke, kita ambil contoh misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Hmm. kebanyakan Hmm. itu adalah anak muda. Iya. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi misalnya di revolusi Bolshevik. Bolshevik, Nah, oh ya, Bolshevik Red October. betul itu digerakkan oleh tokoh-tokoh muda.
usia 40 tahunan itu masih muda lah gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi, revolusi 98 digerakkan oleh mahasiswa. Bahkan yang mendesak Soekarno untuk Mahmi segera Lukam. segera apa segera membacakan proklamasi itu ini Oh, golongan muda betul. Diculik ke Rengas disuruh Dengklok. ke Rengas Dengklok. Betul. Kemudian tadi bahas Soekarno juga Mahmi Lukam. Nah, Mahkamah Militer Luar Biasa Soekarno tahun 1965 itu Iya, juga digerakkan oleh mahasiswa. iya, Jadi teman-teman kalau kita lihat apakah ya generasi muda sangat peduli? Ya. Tapi betul. apakah ada yang apatis? Ya. Mm, Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara general dari helikopter view yang luas, mm, generasi muda adalah generasi yang peduli mm, terhadap kondisi bangsanya. Tapi tidak semua anak muda yang peduli. mm. Tapi yang peduli-peduli ini ngasih influence gak gitu? Oh iya, jelas. Mm, Kenapa? Karena memang anak muda itu yang pertama, dia punya energi yang besar, teman-teman. iya, Ya, selain punya energi yang besar, dia punya waktu yang luang. Kenapa? Karena betul. dia belum ngurusin keluarga. Iya. Betul? Kemudian yang ketiga, anak muda yang berpendidikan, dia akan menjadi lebih kritis. Kenapa? Ah, Ada ungkapan bahwa jika masyarakat yang terdidik itu akan membahayakan seorang pemimpin. Nah, kan oke, ada oke, ungkapan ya benar, seperti benar, itu ya, benar, gitu. benar, benar. Jadi ketika masyarakat terdidik, terutamanya generasi muda terdidik, maka akan membahayakan rezim yang sedang berkuasa. Betul? Hmm, Nah, iya sih, makanya benar, benar. itu jadi influence yang besar Hmm, ketika generasi muda dikasih pendidikan, dikasih waktu, dan dikasih kebebasan untuk berpikir. Seperti hmm. itu. Oke, oke. Tapi kalau melihat apa ya kepedulian ini gitu, apakah kemudian kepedulian ini tuh cukup untuk kemudian bisa apa ya menggerakkan sesuatu yang lebih apa ya, tapi kalau sebutannya tuh lebih lebih konkret lah gitu. Karena kan selama ini kan kita kan dianggap kaum rebahan gitu kan, orang apa Gen Z dan Gen Alpha ini kan, ya apa yang kerjaannya rebahan aja, main TikTok, scroll Instagram kayak gitu. Pokoknya kerjaannya scroll aja lah gitu kan. Sedangkan kemudian opini-opini yang kemudian berkembang di media sosial kan ya tanpa kemudian kita menafikan gitu ya. Yang menggerakkan ini kan adalah anak muda yang diklaim kerjanya tidur ini gitu, kerjanya rebahan ini gitu. Apakah sudah bisa dianggap mampu digerakkan untuk jadi sesuatu yang lebih konkret? Iya, kalau pertanyaannya apakah anak muda bisa melakukan hal yang konkret gitu ya untuk memperbaiki kondisi bangsa melalui jalur politik? Ya, sejauh ini saya belum lihat itu bisa dilakukan. Hmm, Kenapa? Karena kalau kita lihat faktanya, teman-teman, 80% ya, posisi pemerintahan di Republik kita itu diisi oleh generasi yang sudah memasuki usia 50 plus. betul. Betul? Presiden kita aja 70 sekian. Betul. Generasi muda yang kita bisa lihat dari data baru mengisi posisi wali kota, bupati, Hmm. oke, anggota DPR pun hanya beberapa dari Fokus. Wapres. Oke, Wapres cuma satu, ya. Tapi Itu, kalau bisa kita lihat dari tupoksinya ya, iya, apakah bisa berpengaruh itu? iya, Tapi apakah dia Gen tuh Z yang cuma yang jadi yang dasar sedang dong. Wapres nih sekarang nih, ya apakah pro atau kontra terhadap sistem yang ada? Jadi ini kan Oh, pembahasan tentang sistem, iya, iya, gitu. iya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam sistem itu, Mhm. maka dia akan terbawa. Ibarat kata Oh, gini ya, kita masuk ke sebuah sekolah Islam, mhm. oke? Tadinya kita tidak Islami-Islami banget, ya kan? Tidak Islam Misalnya tidak Islami tidak banget. Islami-Islami banget. Mhm. Teman-teman masuk ke pondok pesantren. Iya, Yang pondok pesantren itu otomatis sudah dibangun sistem untuk menjadikan semua santrinya memiliki kepribadian Islam. iya, Misal, masuk di situ sedikit atau banyak pasti kepribadian Islam akan muncul. iya. Oke? Apakah Setidaknya muncul benih-benih lah. betul? Berarti sekarang pertanyaan yang sama ketika dikaitkan dengan konteks politik di Republik ini, Mhm. apakah Gen Z atau generasi muda ya yang masuk ke pemerintahan itu bisa melawan sistem dari dalam? Saya nggak yakin. Iya, iya, iya. Jadi harus ada perubahan dari luar memang. Dan Mhm. perubahan konkret yang dimaksud itu bukan merubah sistem dari dalam, tapi menawarkan alternatif sistem yang lain. Iya sih. Menarik? Nah, tapi itu nanti kita Oke, belum jauh ke sana gitu. ya Kita mau sebagai bahas introduce ya gitu. sebagai introduce gitu kan. Karena tuh melihat ya
dan Anda tuh juga apa ngomongin ini sama sebenarnya ini obrolan off the record ya, tapi ada salah satu yang kemudian Anda notice kemarin soal punk gitu ya. Ketika emang generasi muda itu trennya adalah mereka tuh orang-orang yang pelawat kemapanan, orang-orang yang anti dengan apa big power gitu kan, yang dimana mereka tuh mencoba menantang mainstream lah gitu, menantang mainstream yang kemudian itu kan apa kayaknya dimanapun ya dan di semua era gitu ya, anak-anak muda ini kan adalah ya ibaratnya orang yang kontra dengan bisa dibilang kontra dengan mainstream gitu ya. Sistem yang sudah berjalan Ya, gitu ya. yang artinya ketika kemudian ada anak muda yang setuju dengan mainstream itu kan kayak dianggap ini bukan anak muda gitu kan, Betul, betul. anak muda yang dipaksa jadi tua gitu kan, Hmm. kayak gitu. Nah, eh yang itu sebenarnya akhirnya kemudian menjawab kenapa tidak banyak anak muda yang mau menjadi part of system gitu, dan anak muda yang menjadi part of system itu dianggap sebagai orang-orang yang putus asa gitu. Kayak contoh misalnya kemarin tuh apa nanti ditambahin fotonya. Jadi waktu itu Anda pernah ketemu dengan ketua BEM UI yang dulu pernah ngacungin kartu kuning gitu ke Pak Jokowi. Lalu kemudian ketemu di satu forum gitu dan ternyata di waktu itu tahun 2023 akhir kalau nggak salah. Itu tuh beliau tuh mau nyalek gitu, mau nyalek Provinsi DKI Jakarta yang kemudian apa sih namanya? Bisa digeser nggak? Gitu. Nggak, kesini. Ya apa tadi saya mah Kartu eh kuning ke Jokowi. ya kemudian dia nyalon ke DKI Jakarta gitu, nyalon DPR DKI Jakarta dari sebuah partai yang bisa dibilang sebenarnya partai baru tapi dianggap sebagai kumpulan orang-orang mapan, Perindo. Hmm. Ini kan sangat tidak anak muda sekali gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi emang ini ya soal melawan sistem itu. Tapi apakah selalu identik demikian gitu anak muda melawan sistem? Ya, apakah anak muda selalu identik dengan melawan sistem? Mm-mm. Ya. Sejauh pengamatan saya di kalangan remaja generasi muda, Mm-mm. tidak semuanya menolak sistem yang sekarang berjalan. Mm. Oke, kenapa? Karena pasti juga ada yang setuju. Namanya ini adalah kita hidup di masyarakat ya kan. Iya, Kita hidup di masyarakat yang sangat-sangat heterogen, betul. sangat-sangat beragam. Jadi ada yang melawan dengan menawarkan sistem alternatif. Iya. Ada yang melawan karena merasa sistem ini tidak dijalankan dengan benar. Oke, ya, ya, ya. Ya, Jadi yang lebih ke satu perbaikan sebenarnya. ya melihat ada penyimpangan, lalu Betul, diserukan untuk kemudian sistem ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. betul, betul, betul. Seperti itu. Jadi ada yang merasa bahwa ini tuh sistem sebenarnya udah benar gitu, cuman memang pelaksananya gitu. Mm-mm. Apakah di yudikatif, apakah di eksekutif, Mm. apakah di legislatif, ini tidak sesuai dengan rule-rule yang sudah ditetapkan oleh para pendiri ideologi tersebut. Oh, Pak Menteri Bangsa bukan? Bukan. Bukan. Karena sebuah bangsa pun mengikuti ideologi yang mana pemikiran itu kan lahir daripada pemikir-pemikir yang terlahir di masa lalu gitu. Mm. Misalnya seperti demokrasi itu kan bukan pemikiran yang lahir pada abad 20 gitu, Bukan, ya kan? bukan. Misalnya apalagi komunisme yang sempat hidup di tengah-tengah masyarakat kita, apakah itu lahir dari pemikir-pemikir abad 20? Enggak. Enggak, Nah, bukan. jadi mereka ada yang berpikir bahwa itu tidak benar gitu, cuma Mm. tidak dijalankan dengan benar. Nah, seperti itu. Kurang lebih secara umum ya gambarannya ada dua kelompok besar Mm. seperti itu. Tapi setuju nggak kalau sekarang itu, Anda nggak tahu ini kalimat dari siapa ya? Tapi ada yang menyebut bahwa politik kita hari ini adalah politik tua gitu. Hmm. Yang dimaksud politik tua itu kayak gimana tuh? Politik tua itu jadi politik yang konservatif, tidak progresif, kemudian apa ya, tidak kemudian apa ya, menelurkan ide-ide baru gitu. Ide ya sistem yang menjemukan lah gitu. Ya memang tidak semua isinya orang tua, tapi by system itu sistem orang tua yang apa namanya suka dengan kemapanan, suka dengan zona nyaman, tidak suka dengan progresivitas gitu, dan tidak suka dengan apa dengan opsi alternatif gitu. Dan
siapapun yang menolak opsi alternatif itu dianggap sebagai orang-orang yang gila, entah apa namanya, entah ekstremis ya gitu gitu. Apakah bisa disebut demikian? Ya, kalau saya melihat di konteks dalam konteks kebangsaan kita saat ini, sejak kita merdeka tahun 1945 sampai sekarang di tahun 2025, berarti hampir genap 80 tahun. Hmm. Bangsa kita berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang definisi tidak diatur oleh negara lain. Hmm. Ya, apakah kita disebut negara yang tidak progresif? Kalau kita lihat dari pasca reformasi ya, Iya. gitu. Kenapa? Kenapa saya bilang itu pasca reformasi? Karena menurut sejarah pun sebelum tahun 98, Ya. bangsa kita adalah bangsa yang sangat progresif. Banyak ide bermunculan, dimulai dari misalnya, kenapa ada Republik Indonesia Serikat dan Oh, kenapa RI. tidak ada? Betul, itu kan sebuah ide. Iya. Republik Indonesia Serikat, kemudian tidak ada. Oke, kemudian apalagi banyak sistem-sistem yang baru dibangun sebagai sebuah negara yang baru yang muda, banyak sistem yang baru dibangun dan masih coba 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 gitu. Dan akhirnya banyak lahir pemikir-pemikir hebat di masa itu. Bung Hatta, Sultan Syahrir, seperti itu, Nasir. Nasir, kemudian Tan Malaka dan lain-lain, terlepas dari apapun ideologi Iya, mereka, iya, iya. tapi bangsa Tapi kita adalah bangsa yang sangat iya, di progresif. di era itu banyak lahir-lahir pemikir. Betul. Terlebih sebelum masa demokrasi terpimpin. Ya. Nah, setelah masa demokrasi terpimpin, akhirnya pemikir-pemikir itu Hmm. banyak yang jadi tapol, Oh, tahanan politik. tahanan politik Iya. gitu. Jadi, BTW, buat yang hmm, belum tahu ya, kalau buat teman-teman yang orang Bogor pasti tahu namanya Kiai Soleh Iskandar. Nah, itu bagian dari Tapol juga itu dulu. betul, Makanya kenapa beliau tuh susah untuk diajukan jadi pahlawan nasional, mungkin salah satunya adalah karena beliau pernah jadi Tapol Orde tapol, Lama tuh. Guys. betul gitu. Nah, setelah masa demokrasi terpimpin gitu, kemudian kita beranjak bangsa kita beranjak ke Orde Baru. Orde Baru, kemudian di masa Orde Baru dipimpin oleh pemerintahan militeristik, ya. Nah, dari situ sampai kita mengalami masa revolusi, sebenarnya defaultnya bangsa kita adalah bangsa yang progresif. Defaultnya ya, By by default. default. Sebenarnya bangsa kita bangsa progresif. Kenapa? Karena kita dituntut untuk itu. Iya. Dituntut dengan ketidaknyamanan, dituntut Hmm, dengan iya. banyak kepentingan bangsa-bangsa luar Hmm, atas bangsa kita. iya. Karena bangsa kita terlalu kaya, Hmm. ya. Betul, betul, Iya sih. betul kan? Bangsa Iya. kita terlalu kaya Hmm, dari segi apapun, hmm, sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya, dan hmm. apapun yang ada di dalam Gemah Ripah Lojinawi Bumi Pertiwi ini, akhirnya memaksa anak-anak bangsa untuk bisa berpikiran terbuka, progresif, kemudian berpikir alternatif. Hmm. Sebenarnya bangsa kita adalah bangsa yang menurut saya defaultnya adalah bangsa yang sangat-sangat punya ide yang cemerlang. Nah. Tapi kenapa sekarang kita tidak melihat itu? Karena ditekan oleh sistem yang ada. Hmm. Nah, Tapi kalau menurut yang Afif, Pak, kalau aneh tuh ngeliatnya gini ya, apa namanya, soal kenyamanan tuh ya, entah kenapa ya, memang by default tuh kan progresif benar. Tapi ketika orang-orang yang dulu dianggap progresif itu hari ini berada di kursi kekuasaan tuh, kok saya tuh ngelihatnya apa ya, miris gitu ya. Jadi mereka yang dahulu tuh ibaratnya rela ditangkap-tangkepin gitu. Hari ini tuh justru jadi aktor-aktor yang apa ya, secara tidak langsung mengamini hal itu gitu, hmm, mengamini soal nyamannya ada di kekuasaan yang membuat kayak seolah-olah otak tuh berhenti mikir gitu. nah, Kenapa ya? Tak kenapa ya? betul. Karena nggak ngerti kenapa ketika orang-orang sudah ada di kekuasaan gitu, jalan pikirannya aneh gitu. Jadi apa ya? Jadi ya bisa teman-teman apa deskripsikan sendiri lah gitu. Ya, Saya tidak mau dianggap sebagai ini loh, tapi mungkin teman-teman bisa menebak-nebak kayak misalnya apa, harga cabai naik katanya nggak usah makan cabai, nggak usah makan pedas gitu. Terus apa, minyak goreng langka mahal, apa makan rebus-rebusan. Terus apa lagi? Apa namanya? BPJS naik katanya jangan sakit gitu. Gimana gitu, gitu kan. Terus apa lagi ya? Apa namanya? Ya banyak lah intinya,
ide-ide apa statement-statement aneh yang kemudian menggambarkan oh kayaknya orang tuh kalau sudah berkuasa tuh kayak berhenti mikir gitu. Kayak pikirannya aneh. Ya, jadi gini teman-teman, kalau kita ngelihat fenomena itu, cara berpikir kita harus berangkat dari kenapa manusia itu bisa berpikiran seperti itu. Hmm, Oke? Nah, ya, manusia itu salah satu sifatnya adalah mempertahankan kekuasaan diri sendiri, dan ya, ketika udah ada di posisi nyaman, mempertahankan posisinya supaya tetap nyaman. Kan betul. manusia kan hidup untuk mencari kenyamanan, kebahagiaan. Ya, Betul? Oke. Gini, yang secara definisi mereka punya definisi beda-beda soal kebahagiaan. betul. Apapun itu. Tapi Apapun itu. manusia mengejar itu. Oke? Hmm, Dan hampir dari semua kita pasti setuju bahwa hampir semuanya ingin jadi orang yang berkuasa. ya, Kita semuanya ingin jadi orang yang berkuasa. Entah jadi ketua kelas, entah jadi kepala sekolah, hmm. entah jadi camat, lurah, Itu by default itu. by default. By Jadi default. semua manusia itu sebenarnya ingin berkuasa. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya kita manusia itu punya naluri, kan naluri untuk bisa diakui. Ya kan, Iya. salah satu cara diakui adalah dengan berkuasa. Oke, Nih. kembali lagi. Ketika manusia sudah ada di tahap dia sudah berkuasa, Hmm. punya power, ya, Iya. terutama untuk mengendalikan masyarakat. Nah, kenapa bisa keluar statement-statement nyeleneh kayak gitu? Hmm. Karena berarti besar kemungkinan Hmm. dia tidak terlalu peduli dengan ya Hah? simple. Karena kalau misalnya dia peduli, Hmm. pasti dia akan siapkan langkah-langkah. Oke. Oke, Bukan itu hanya itu statement. itu itu alternatif pertama. Bukan hanya statement. Bukan hanya satu bulan. Nah, itu Oke. alternatif yang pertama. Dia Hmm. memang tidak peduli. Oke. Oke, tapi ada ini pikiran husnuzonnya gitu ya. Prasangka baiknya teman-teman. Dia mengeluarkan statement itu Iya. sebagai sebuah cara untuk menenangkan masyarakat. Sedangkan dia sedang Ah. menyiapkan cara-caranya di belakang. Ya, Nah, ini oh dia iya, iya, Bang Suluk iya. nggak tutup cepat ya. Kan bahaya kalau di bredel. Ya Allah baru 75 subscriber langsung ditutup. Ya, kan kita nggak tahu ya. Iya. Gitu. Sakit sih kalau sampai Jadi ditutup. kalau misalnya ada dua alternatif ya menurut saya gitu. Ah. Alternatif sudut pandang. Yang Hmm. pertama memang dia ingin cari aman gitu ya. Dia Iya. dia nggak peduli sama rakyatnya, makanya keluar statement itu, dan dia nggak nyiapin plan A, B, C untuk bisa solve masalah itu. Hmm. Atau yang kedua, dia sebenarnya mengeluarkan statement itu Hmm. karena karena dia ingin menenangkan dulu masyarakatnya, Oh iya, iya. ya kan? Pokoknya ngomong dulu cara Pokoknya ntar. ngomong dulu gitu. Pokoknya andalkan kemampuan retorika. Iya. Kenapa? Memang dalam hal apapun retorika itu sangat penting gitu. Iya. Dalam komunikasi baik dengan manusia, ya Hmm. maksudnya komunikasi dua arah, Hmm. komunikasi dengan teman, komunikasi dengan kolega, komunikasi dengan masyarakat, Hmm. itu butuh yang namanya komunikasi. Tuh. Makanya kenapa mungkin kita ngelihatnya nyeleneh gitu, padahal sebenarnya mereka sedang menyiapkan langkah-langkah untuk membantu kita itu sebenarnya gitu. Ya, ya, ya. Apa Fatih Alif berhasil menyelamatkan Brands Look Media. Gitu kan kita husnuzonnya di akhir gitu. Susan Seperti dia. itu teman-teman. Ya, ya gimana ya? Tapi Anda tuh setuju. Kenapa? Anda tuh selalu berpikir gini. Dan pasti teman-teman setuju gitu. Pikiran dan perilaku itu tuh kayak teko gitu. Teko isinya teh, itu pasti keluarnya teh. Teko isinya kopi, itu pasti isinya apa keluarnya kopi. Nggak mungkin kan teko isi teh keluarnya apa marimas rasa mangga gitu kan kayak Hmm, gitu. Jadi apa tergantung kan apa yang dipikirkan sama terutama para pemangku kebijakan kita gitu kan. Apa apa yang ada di pikiran dia kemudian keluar lewat mulut, keluar lewat kebijakan gitu. Itu kemudian apa namanya yang menjadi cerminan dari isi pikiran dia gitu betul, kan. betul, Kalau kalau apa kalau kemudian statement-statementnya aneh kan berarti kan emang dasar pikirannya juga udah aneh gitu kan. betul. Bisa jadi memang dasar pikirannya aja aneh, tapi sebenarnya orang-orang di sekelilingnya sedang menyiapkan Hmm. plan untuk Masih berusaha nyapu. menyiapkan untuk menyelamatkan masyarakatnya gitu teman-teman. Jadi kan memang kita seorang muslim tuh dilatih buat ini ya, berhusnuzon gitu. Maksud, Jangan jangan terlalu pedas lah. aduh, Seperti itu aduh, teman-teman. ya Pak Jilal saya ngucapin terima kasih banget Pak Jilal karena Pak Jilal bilang apa namanya apapun keadaannya apa keep positif. Keep positif, betul. Aduh, terima kasih Pak Jilal, terima kasih. Ya gitu. Nah, oke. Tadi apa politik apa kita
agak ini nih, agak mulai ngalor ngidul. Nah, kita mungkin kembali fokuskan apa soal your political view gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah level sampai level mana kemudian orang-orang yang peduli ini tuh arah pikirannya gitu, sampai level mana. Kan tentu saja kan interesting itu bagus, tapi kan interesting itu kan juga ada levelnya, Pak. Ya, kalau kita lihat generasi muda sampai sejauh mana level ketertarikan mereka terhadap politik, bagi yang peduli, sangat peduli gitu ya, bisa sampai sangat jauh gitu pandangannya. Iya, Bahkan pandangannya itu bukan hanya mencakup pikiran mereka tentang kondisi bangsanya hari ini, tapi betul. bagaimana cara membangun bangsanya di masa yang akan datang. Oke. Gitu. Karena pada naluriahnya anak muda itu adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kan. Betul. Dan kita itu pasti semuanya tahu. Jadi Hmm. anak-anak muda yang baru nyemplung gitu ya di ranah kepedulian terhadap bangsanya, Hmm. yang baru nyemplung gitu ya, yang baru Iya. peduli gitu, yang baru buka-buka tentang apa sih sebenarnya terjadi di bangsa ini gitu. Hmm. Itu mereka mungkin berpikir baru tentang hari ini. Iya, apa Apa sih yang terjadi hari present ini? present. Betul, masih sangat dasar. Nah, Iya, untuk generasi yang memang dia sudah dari lama dan dia bergaul dengan orang-orang yang sangat-sangat peduli terhadap keadaan bangsanya, contohnya Anda. bisa jadi dia berpikirnya jauh ke depan teman-teman. Hmm. Tentang apa? Tentang bagaimana membangun sistem yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Iya, Gitu. Jadi seperti itu. iya sih. Apa? Karena emang kalau entah kenapa ya, sekarang tuh memang trennya adalah kita tuh hanya mikir for the past, apa sorry, for the present gitu, hanya untuk sekarang aja. Sekarang tuh nggak mesti hari ini ya gitu, tapi dalam jangka pendek gitu loh, dalam jangka pendek kita sebut jangka pendek itu sebagai present lah untuk hari ini gitu. Tapi kemudian orang-orang yang mikir jauh ke depan ini kan eh ada gitu, dan mereka tuh tidak sedikit. Tapi kan tentu saja kan pikiran-pikiran ini kan juga harus kita telurkan atau kita tularkan gitu kan. Karena ketika kemudian orang-orang hari ini tuh mikirnya apa mikirnya masa depan gitu, mikir jauh, maka nggak akan ada tuh ceritanya yang jadi tuh yang cuma bisa joget. Waduh, 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 waduh. Apa kalau dianggap ini panas, ingat podcast Bang Jadi kemarin lebih panas ya. Oke, silakan. Ya gitu kan. Jadi maksudnya orang tuh ketika kemudian udah mikir jauh gitu ya, udah mikir jauh ke depan, maka eh, apapun decision decision ya, entah itu yang gede ataupun yang kecil, yang perintilan-perintilan, itu kemudian akan dia pertimbangkan karena dia akan menganggap bahwa segala keputusan saya gitu, secara pribadi itu akan punya dampak secara baik secara kecil maupun besar terhadap jalannya apa namanya dunia gitu. Contoh, ini nggak kemarin kasus ini, kasus masinis yang meninggal Karena ini ya karena ada ada yang nerabas. betul, betul, betul. Nah, mungkin kita tuh akan menganggap bahwa ya elah satu orang doang gitu kan. Tapi kan gara-gara satu orang yang nerabas gitu ya, itu kereta nggak jalan, Betul. nabrak gitu kan. Ada masinis meninggal gitu. Kemudian apa namanya selain ada masinis yang meninggal juga itu kan ngaruh ke keluarganya. Berarti kan keluarganya kan kehilangan Mata bagaimana membahasakan? pencaharian ya. Ya, kehilangan Sosok. salah satu apa sosok ayah, sosok suami kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada orang-orang yang misalnya nggak tahu ya itu kereta uji coba apa enggak, tapi kalau misalkan itu kereta yang reguler jalan, berarti kan ada orang-orang yang harusnya tetap sampai tepat waktu karena ada kecelakaan, kemudian ada sampai terlambat kayak gitu gitu. Nah, eh, hal-hal inilah kemudian yang tidak akan kejadian kalau orang tuh mikirnya jauh gitu, kayak gitu. Betul, betul, betul. Itu sesimpel itu sebenarnya. Gimana? Ya, memang untuk punya pikiran yang luas, terus juga pikiran yang jauh, yaitu perlu tiga hal, teman. Apa tuh? Yang pertama, perlu literasi yang cukup. Jelas. Jelas ya. Kemudian yang kedua, perlu lingkungan yang mendukung. Iya. Oke. Yang ketiga, butuh mentor. Oh iya Oke. iya. Nah, itu. Jadi, untuk punya pikiran yang cemerlang, Hmm. perlu tiga itu paling tidak. Iya. Ya, kenapa? Yang pertama, tadi saya sebutkan apa yang Afik yang pertama.
apa literasi. Literasi. Oke. Kenapa saya mulai dari literasi? Karena segala sesuatu, termasuk pikiran, Hmm. oleh para pemikir-pemikir besar pasti itu dituliskan. Dan Iya, pasti ada rujukannya. iya betul Oke. betul. Jadi ketika kita ngeluarin suatu statement, pasti ada rujukannya. Hmm. Oke. Yang kedua, kenapa saya sebut lingkungan? Hmm. Ya, karena kita manusia adalah masyarakat sosial. Betul. Betul, yang apapun keputusan kita, apapun tingkah laku kita, Hmm. itu ditentukan dari teman-teman terdekat kita. Iya. Oke. Yang ketiga, kenapa butuh mentor? Terutama untuk anak muda. Karena dengan semangat yang menggebu-gebu, Hmm. oke, dengan pikiran yang tajam, jika tidak diarahkan oleh mentor yang tepat, Iya, maka liar. betul. Itu kan sama kayak sumber mata air, kenceng nih. Tapi kalau dia tidak diarahkan ke pipa-pipa ini kan jadinya kan mubazir. Betul. Kayak gitu. Nah, ini saya dapat ilmu kehidupan banyak nih. Kayak gitu. Ya, Oh, seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi, kalau kita lihat seperti itu, kurang lebih ada tiga, tiga hal yang perlu dimiliki, yang perlu dijalankan. oke. Nah, sekarang mungkin kita bahas perintilan dikit. Setuju nggak Anda kalau kita mau bubar 2030? Enggak, enggak, Nggak. enggak. Terlalu cepat. Apa Terlalu, kelamaan? bukan terlalu cepat ya. Apa kelamaan? Nah, gini. Lebih cepat atau lebih baik? Oh, oke. Kalau kita lihat gini ya, Hmm, kalau kita lihat dulu presiden pertama kita, Presiden Soekarno itu pernah ditanya sama salah satu wartawan asing, apa tuh? bagaimana Anda melihat masa depan negara Anda? Hmm. Oh, brilian gitu. Oke. Oke. Kenapa? Karena kita punya sumber daya manusia yang banyak, Hmm, kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oke, betul. sekarang ini Hmm, kita ada di dalam posisi yang sulit. banget. Betul banget. Bang. Tapi apakah bangsa kita dulu pernah Hmm. mengalami hal yang sulit juga? Pernah, Lebih sulit. lebih sulit. Tapi Bahkan apakah bahkan bisa, under pendudukan. betul, under pendudukan. Tapi apakah habis itu bisa dilewati? Bisa. Hmm. Jadi ketika kita berpikir positif dan membangun bangsa ini, Hmm. ketika kita memang benar-benar sama cinta Indonesia gitu, Hmm. mikirnya jangan Indonesia bubar, tapi bagaimana caranya supaya kita ngebangun Indonesia ini lebih baik. Nah, Oke. jadi gini, Tapi dulu, problemnya apa hmm, tuh? Kenapa kemudian di era dulu tuh yang secara kondisi lebih sulit itu kemudian bisa dilewati, sedangkan di era sekarang yang mungkin kita tuh ya bukan penjajahan fisik sih, maksudnya lebih kepada ya ekonomi dan segala, segala macamnya. Kita tuh punya pikiran untuk negeri ini tuh bubar. karena kita terlalu memandang indah rumput tetangga. Memandang indah rumput tetangga tuh lebih mikir Iya, kayak, iya "Ih, sih. negara lain lebih hebat, ya, wih, negara lain lebih ini." Padahal sebenarnya teman-teman, sumber daya manusia Indonesia itu juga unggul-unggul serius. Tapi kenapa pada keluar negeri? Karena tidak didukung oleh pemerintah yang ada sekarang. Iya, Oke, jadi gini teman-teman cara berpikirnya. Ketika kita memang benar-benar cinta Indonesia, iya, maka jangan ada keluar statement untuk berpikir bar. bar, Hmm, berpikir apalagi negara gagal, hmm, ya kan? Nah, jadi berpikirnya adalah bagaimana kita yuk sama-sama perbaikin Indonesia, iya, entah dengan sistem yang sama tapi diperbaiki, hmm, entah dengan sistem yang lain yang memang sudah terbukti membawa kejayaan, iya, ya kan? Ini kan ada di pilihan masing-masing orang gitu. betul. Nah, tapi pada intinya adalah gimana caranya supaya bangsa ini lebih baik lagi. Toh dulu kita juga ya tahun 1940, 50, 60, 70, 80, 90, Hmm, bangsa ini pun pernah ada di posisi yang sulit, iya, tapi kita bisa ngelakuin itu. Kita bisa untuk melewati itu. Apakah ketika Soekarno bilang, Presiden Soekarno bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Itu Indonesia sedang baik-baik saja? Enggak. enggak, kita Di tuh, masa itu Indonesia bahkan 80% penduduknya buta huruf. Gimana coba? iya, Punya 9 pemuda buta huruf untuk mengubah dunia coba. iya. Ya dari 10 pemuda 9-nya buta huruf. Coba Hmm. gimana ceritanya? Benar-benar. Jadi sekarang posisi kita adalah posisi yang harusnya positif gitu, teman-teman. Hmm. Jadi jangan kita berpikir yuk untuk bubarkan Indonesia yuk gitu. Ya. Nah, tapi gini, ada yang menarik. Hmm. Kabur aja dulu. Nah, oke, Oke. kabur aja dulu. Ini menarik nih. Nah, kita belajar ke luar negeri boleh. Bahkan menurut saya harus. Hmm. Menurut saya ada di tahap harus sekarang. Iya. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu balik ke Indonesia. Hmm. Oke, setelah itu balik ke Indonesia, kita tuangkan pikiran-pikiran kita yang ada di sini dengan catatan Iya. pemerintah sangat terbuka dengan pemikiran
generasi muda atau kaum-kaum terpelajar yang memberikan kritik Ya, untuk iya. memperbaiki bangsa. Tapi kan kenyataannya sekarang nggak terbuka. Kenyataan. Makanya kita berusaha untuk buat itu terbuka. Hmm. Untuk caranya bagaimana, Anda bisa konsultasi dengan konsultan politik yang lebih ahli dari saya. Wah, konsultan politik. Konsultan politik. Saya dong. Oh enggak dong. Enggak. Waduh, Belum, belum. Saya belum dapat. bahaya. Boleh, Belum. boleh. Saya kuliah aja belum lulus. Gak mau dibilang konsultan politik. Uang, uang kuliahnya komunikasi kok konsultan politik. Waduh. Kayak gitu. Nah, Jadi memang ya kita harus bahu membahu teman-teman. Kalau kita benar-benar cinta sama Indonesia, tapi kalau kita memang udah nganggap bahwa ini negara bakal hancur, ya wes itu udah pilihan masing-masing. Silahkan untuk Anda keluar dari Indonesia gitu. Misal kemarin tuh ada yang keluar satu statement dari sahabat-sahabat pejabat kayak gini. Indonesia tidak gelap, kau aja yang gelap, Iya. ya kan? Nah itu berarti kalau keluar statement itu, kalau kita artikan sebagai arti yang positif, berarti sebenarnya pemerintah ada niat untuk memperbaiki Indonesia. Sebetulnya. Sebetulnya Tapi. tidak ada tapi. Oh, tidak ada tapi. Tidak ada tapi karena statement itu kan tadi bagian dari pikiran, Iya, iya, ya betul. kan? Berarti kalau misalnya ada pejabat yang bilang, sudah kabur aja sana, tidak usah kembali lagi ke negara ini gitu. Iya. Jadi berarti memang mereka tidak butuh orang-orang yang mau effort untuk belajar ke luar negeri. Hmm. Berarti kalau kita mikir gini, orang yang punya effort dia pasti punya kemauan. Iya, Oke, betul. berarti pemerintah tidak butuh orang yang punya kemauan. Berarti orang yang leyeh-leyeh, Iya, orang yang apa ya, orang yang hidupnya terlalu santai, orang yang kemudian apa namanya menganggap apa itu kerja keras itu bullshit gitu ya. ya, Saya cukup apa namanya, saya cukup menjilat saja sudah bisa dapat. Oke, betul. waduh, berbahaya Nah, kan sekali. ada dua statement tuh ya tadi. Kalau misalnya ada yang bilang tadi, Indonesia tidak gelap, kau saja yang gelap. Nah, berarti sebenarnya ada niatan untuk memperbaiki Indonesia gitu. Sebenarnya. Sebenarnya. Ya siapa tahu itu memang statement yang dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat gitu. Atau misalnya Iya, untuk ya memang ngegertak aja gitu orang-orang yang mau keluar dari Indonesia keluar iya, aja gitu. iya sih. Ya dalam pikirannya mungkin ya yang bagus-bagusnya keluar kita akan ciptakan yang baru gitu. Padahal ya itu regenerasi itu baru akan terjadi 10 sampai 15 tahun ke depan. Tapi sebenarnya dalam 10 sampai 15 tahun ke depan kita itu udah kehilangan orang-orang terbaik kita. Oh iya. Ya, emang makanya apa ya? eh Saya tuh mungkin buat teman-teman yang udah nonton episode bareng Dokter Rian gitu ya. Salah satu mungkin yang di-highlight oleh beliau kan adalah politik harapan gitu ya. Gimana eh, hope itu kan bisa dibilang jadi senjata terakhir manusia ketika kemudian keadaan tuh sudah everything is bad gitu ya. Semua hal tuh sudah everything is worse malah gitu. Semua hal tuh sudah badnya, sudah buruk gitu. Tapi kan satu-satunya senjata terakhir manusia itu kan adalah hope, harapan gitu ya. Dan inilah kemudian harusnya jadi senjata kita gitu ya. Ketika kemudian keadaan tidak baik-baik saja, maka kita punya satu harapan gitu ya, agar negeri ini bisa jadi lebih baik. Dan harapan itu tuh harus dibikin manifest gitu. Jadi nggak bisa kita tuh cuma berharap doang. Karena berharap doang namanya ngimpi gitu kan. Betul. Kayak gitu. Nah, apa harapan itu yang harus dimanifest. Dan mungkin itu yang tadi disinggung sama Alif tadi adalah bahwa kita tuh mau keadaan seburuk apapun gitu ya. Walaupun kita tuh sebenarnya apa ya? Kayaknya saya pribadi gitu ya, memang agak sulit untuk kemudian bisa positif gitu ya. Makanya pas di live terakhir itu, di live Instagram itu kan saya bilang bahwa orang-orang yang hari ini masih punya pikiran positif itu adalah orang-orang hebat gitu ya. Kenapa? Karena ketika keadaan kita itu lagi begini gitu ya, Hmm, yang dimana apa hampir sih ada baik harapan. ya hampir hampir tidak ada harapan gitu. Masih ada orang-orang yang bisa berpikiran positif gitu. Terlepas positif itu tuh bisa dua hal ya. Satu karena emang mereka tuh punya satu pikiran yang luar biasa, atau buzzer gitu kan Betul. kayak gitu. Tapi Buat menjilat gitu. ya buat menjelat gitu kan. Tapi ketika itu berangkat dari sebuah pikiran gitu, sebuah pikiran yang komprehensif gitu ya. Maka saya merasa bahwa eh, memang mungkin masih ada harapan, tapi antara keadaan dan harapan itu yang kemudian harus dijembatani gitu kan, dijembatani supaya masyarakat tahu, oh dengan keadaan kita yang seperti ini ternyata kita masih bisa loh untuk kemudian dalam tanda petik berharap, kemudian harapan itu dimanifestasikan dan kemudian keadaan kita akan kemudian menjadi lebih baik gitu. Entah bagaimana caranya, ya itu nanti yang akan jadi tugasnya orang-orang yang punya pikiran positif ini Betul, betul. kayak gitu.
Makanya Anda tuh apa merasa bahwa ya dulu sih Anda tuh masih cukup skeptis ya gitu kan. Tapi ketika kemudian diberikan pencerahan gitu kan, di banyak forum gitu termasuk forum podcast gitu kan yang saya asuh ini gitu ya. Saya menganggap bahwa ya gitu kan. Ternyata memang kita masih bisa berharap gitu ya. Tapi harapan itu memang lagi-lagi harus dimanifestasikan jadi sesuatu yang lebih konkret gitu. Betul. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang harus dilaksanakan, diimplementasikan, maka pertama yang harus kita lakukan untuk ngebangun bangsa yang lebih baik adalah dari pendidikan. Ya, Ya, percaya atau ya. tidak percaya bahwa Indonesia ini masih sering berganti-ganti sistem pendidikan, Nah, berganti siapa yang ya. menjabat. Kemarin baru aja tuh. Nah, jadi gini teman-teman, tidak ada salahnya kita belajar dari negara lain Hmm, untuk juga bisa perbaikin negara kita. Ya, betul. walaupun tidak semua hal bisa dipelajari karena memang konteksnya berbeda gitu Hmm, dari banyak hal tentunya teman-teman. hmm. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah banyak negara-negara maju di dunia, mereka sudah punya sistem yang jelas akan Pakem. kemana arah ke pendidikannya, Iya. siapapun yang menjabat. Iya benar. Oke, jadi itu adalah bukti nyata dari tidak ada kepentingan di dalam dunia Ah, iya, pendidikan, iya. ya Ah. kan? Nah, terus kenapa kok bisa sekarang itu banyak sekali pergantian, ya? Ini apa namanya PSAJ, dulu US, UN, ya PS kan? aja itu apa sih? Penilaian semester akhir jenjang, Ya Allah. ya kalau nggak Bahkan salah ya, kalau nggak bahkan salah ya. sekarang namanya aneh-aneh ya. Nah, Dulu gitu. sih katanya tuh istilahnya cuma UN US doang gitu. UN, US, sekarang PSAJ gitu. Nah, Ya teman-teman, Allah. jadi gini, Terus perlu ada perlu PAS juga perlu perlu gitu. perlu kita akui bahwa kita belum ada satu semacam perencanaan jangka panjang untuk arah pendidikan kita Blueprint. kemana. Blueprint. Kalau kita lihat tahun 1960-an, Nah, ketika Singapura baru merdeka dari Malaysia, lebih tepatnya bukan dimerdekakan, lebih tepatnya diusir dalam tanda kutip oleh Malaysia gitu. iya. Apa yang pertama kali dibangun oleh Lee Kuan Yew? Hmm, Kualifikasi untuk jadi guru sangat-sangat sulit. ketat. Ketat. Sulit. Tapi guru diberikan penghidupan yang layak dan jadi profesi prestis gitu. Wih, profesi kamu apa? Aku guru. Ah, kayak Hmm, guru tuh dengan menepuk dada gitu. Aku guru ya, gitu, proud kayak lah gitu. proud gitu. Oke. Kemudian pendidikannya dibenahi, korupsinya dihilangkan. Oke. Hmm, Ketika kita berkaca dalam konteks kebangsaan kita, Republik Indonesia, dari pergantian Menteri Pendidikan, apakah kita sudah ada blueprint yang jelas? Yang pertama itu pertanyaannya. enggak. Itu sebenarnya dijawab dari diri masing-masing saja. Oke. Kemudian yang kedua, apakah kita sedang menuju kepada pemberantasan korupsi yang nyata? Ya, menuju. Kan kita itu sedang menuju. Oh, menuju. Iya Oke, kan, oke, iya. oke. Kita memang harus Kamus memang yang menarik. pembukaan pembongkaran kasus-kasus korupsi yang sebelumnya tidak pernah terbuka dan sekalinya terbuka berapa ratus triliun yang kalau misalnya itu dibeliin papeda Indonesia lengket gitu Oke, oke. ya gitu jadi kita memang sedang menuju ke sana teman-teman Ya. so ini adalah harus kita sama-sama membangun Hmm. ya sama-sama membangun sama-sama bergotong royong gitu mendukung hal yang baik dan mengoreksi hal yang belum tepat Oke. gitu dan memang saya rasa orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang pun harus berpikiran terbuka gitu karena mereka yang sedang memangku kekuasaan sekarang. Betul. Dan memang harus terbuka dengan kritik gitu. Iya. Memang saya tidak membenarkan ada orang yang menghina. Kalau menghina janganlah gitu. Jangan jangan Personal itu. jangan dihina itu personal gitu. Hmm. Tapi apakah memang sekarang itu misalnya ya teror kepala babi kemarin itu kan Ya. di kantor jurnalis itu jadi salah satu bentuk gitu. Udah Entah gitu itu jurnalisnya cewek lagi. betul dan gini teman-teman. Apakah itu menunjukkan ya siapapun pengirimnya gitu baik dari pemerintah maupun sipil dan sipilnya pun pasti adalah orang yang pro dengan pemerintah gitu. Hmm. Itu udah menunjukkan keterbukaan ya pasti belum. Iya. Tapi apakah kita akan menuju kepada keterbukaan pers? Bisa jadi. Hmm. Bisa Kenapa jadi kita itu berarti bisa iya bisa enggak. betul bisa ini bisa enggak. Dan kita harus berusaha untuk buat itu ya make it happen gitu. Oke. Seperti itu yang Ya, oke. Nah, sebenarnya obrolan yang menarik ya gitu karena
biar bagaimanapun saya tuh apa ya, makanya kenapa forum ini dibikin untuk menggali banyak perspektif gitu ya. Dan memang pada akhirnya apa siapapun kita gitu ya, apa bahkan kita itu mungkin dianggap tidak punya power, kemudian kita kemudian sivil yang punya tidak memegang power ini kemudian dianggap nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tuh sebenarnya bisa berpartisipasi setidaknya melalui kritik-kritik yang kita layangkan di forum-forum sosial media yang terbuka gitu kan. Kan di sosmed kan siapapun bisa ngomong kan gitu kan. Kayak gitu. Nah, manfaatkan itu gitu. Berhubung kita masih bisa memberikan itu gitu kan. Betul, betul. Karena ketika kemudian forum itu tertutup gitu ya. Forum itu tertutup dan kemudian apa namanya para pemangku kebijakan ini tidak punya pikiran yang progresif gitu ya. Maka ya tinggal tunggu aja gitu kan. Kayak gitu. Jadi selagi forum itu terbuka, manfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi ya walaupun kita nanti dikata-katain apa lah itu terserah gitu. Yang penting kita masih bisa memanfaatkan forum itu dengan baik gitu ya. Terlepas dengar apa tidak gitu. Tapi manfaatkan forum itu dengan baik. Oke. Terakhir Bapak Ali Fatih Alif gitu ya. Asik Bapak. Sebelum ya kan nanti kan jadi Bapak Betul, betul, gitu betul. kan. Kayak gitu. Enggak Nah, sekalian profile ya? hah? Enggak sekalian profile ya? Waduh. Apa Mendoa ya. amin 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 gitu ya. Ya, terakhir nih. Dan sebenarnya mungkin ini diskusi yang singkat, tapi mungkin di lain waktu kita bisa bahas sesuatu yang lebih mendalam gitu. Nah, apa yang mestinya dilakukan sekarang gitu oleh kita sebagai orang-orang muda gitu yang tadi kata Alif akan jadi apa yang jadi pemegang estafet eh, pengelolaan negeri ini selanjutnya gitu, yang mesti dilakukan sekarang. Ya, ada 3 hal yang perlu kita lakuin sekarang, teman-teman. Yang pertama adalah menata hati. Yang kedua adalah menata komunikasi. Mm-mm. Dan yang ketiga adalah menata materi, menata Materi itu konten. dalam artian. Nah, jadi gini, kita jelasin satu-satu ya, teman-teman. Menata hati. Pastikan setiap tindakan kita itu tulus untuk buat bangsa ini jadi lebih baik lagi. Pastikan niat itu. Hmm, Karena ya, semua perbuatan itu berangkat dari niat. ini nama amal ini ya. Ya, Ya, kita nggak usah bawa agama lah ya, tapi semua orang juga pasti iya, iya. pasti paham bahwa semua hal itu tergantung Berangkat dari niatnya. niat. Berangkat dari niat, berangkat dari hati, berangkat dari tujuan. Kenapa pendiri bangsa kita sebegitu kerasnya, bahkan Bung Hatta berkata bahwa aku tidak ingin menikah sampai Indonesia merdeka. Dari tujuan, Hmm, strong why. ya, Nah, strong why itu. Kenapa aku harus buat Indonesia ini lebih baik? Karena dia tanah airku. Aku lahir di sini, aku makan berasnya, aku minum airnya. hmm, Leluhurku dimakamkan di tanah ini. Oke? Kemudian yang kedua, menata komunikasi. Kenapa? Karena semua hal perlu dikomunikasikan dengan baik. iya, Dikomunikasikan dengan strategi. iya, Dikomunikasikan dengan tujuan. iya. Dan Kan yang tidak ketiga, semua hal kan harus asal jeplak gitu kan nggak betul. bisa. Memang kita harus belajar untuk bisa mengkomunikasikan walaupun sedang sedang emosi gitu misalnya. Iya, Disampaikan dengan tujuan, disampaikan dengan strategi. Ya, dan itu memang perlu latihan yang panjang terutama untuk generasi muda yang sangat menggebu-gebu semangatnya. iya, Ya, makanya tadi sempat saya katakan di poin ketiga di obrolan kita tadi, kita tuh butuh mentor, butuh orang yang lebih iya. berpengalaman dan bijak. Hmm, Dalam hal ini konteks pendidikan itu sangat dibutuhkan teman-teman. iya. Oke? Kemudian yang tiga, menata konten materi. Apa yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah? Hmm, Apa yang ingin kita sampaikan? Apa gagasan kita untuk negeri ini? iya. Oke, kita punya pikiran apa sih untuk negeri ini? Hmm, Kita punya pikiran di bidang pendidikan, kita sampaikan melalui konten-konten. Kita misalnya ingin membangun komunikasi anak bangsa yang lebih baik lagi, kita bangun lewat konten. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik? hmm, Bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif? Apa pikiran kita untuk bangsa ini disalurkan? hmm. Jadi 3 hal itu teman-teman yang harus kita lakuin supaya kita jadi anak bangsa yang bisa dan tercatat kelak membangun bangsa ini lebih baik lagi. Gitu. Oke, itu tadi ya. Apa niat, kemudian Komunikasi, niat itu jadi gagasan, kemudian gagasan itu dikomunikasikan dengan cara seefektif mungkin betul. gitu. Itu yang kemudian harus ya dipegang setidaknya oleh apa namanya Setiap generasi insan gitu. setiap insan lah ya gitu. Apalagi kita kita yang kemudian punya interest terhadap itu. Jadi sebenarnya kalau saya ingat apa kata Prof. Fahmi dulu ya, itu
Prof. Fahmi Amar gitu. Beliau tuh pernah bilang gitu, semangat doang itu nggak cukup. Gitu. betul, betul. Semangat itu harus dibarengin sama belajar gitu. Kenapa? Karena semangat doang habis bensin. Kenapa? Karena ketika kalian modal semangat aja tanpa belajar, jadinya pas semangat itu nggak efektif. Semangatnya efektif ada apa? Semangat itu ibaratnya kayak bahan bakar kan gitu. Bahan bakar kalau nggak pinter-pinter ngeluarinnya kan boros kan Betul, gitu. betul. Nah, makanya itulah pentingnya kemudian kita belajar gitu ya. Belajar membangun gagasan, belajar untuk mengkomunikasikannya gitu. Dan itu perlu mentor gitu ya. Jadi jangan hanya belajar dari TikTok, dengan standar-standar TikTok dan quotes-quotes yang pendek-pendek itu gitu Mm-mm. ya. Dan saya paling benci itu sama quotes-quotes TikTok yang pendek-pendek itu yang tidak komprehensif itu ya kayak gitu. Oke, eh mari kita tutup dengan apa? Dengan closing statement. Mungkin ada Bapak Alif Ya, closing teman-teman. statement. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita adalah anak bangsa Indonesia yang memang harus punya pandangan politik yang setidaknya tahu gitu apa yang sekarang Hmm, terjadi di negeri ini. Kenapa? Karena gimana pun suka tidak suka mau tidak mau akan ada masanya kita yang akan memimpin teman-teman. ya, Dan jangan sampai dark sistem ini gitu ya. Dan sistem ini akan berlanjut sampai anak cucu kita nanti. Cukup kita menjadi pemutus gitu. Pemutus iya, rantai rantai dark sistem ini gitu teman-teman. Ya. iya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dan 3 poin tadi itu pesan dari seseorang yang sedang memperbaiki diri juga, sedang berusaha untuk kritis terhadap bangsa ini dan kita semua berharap semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang membantu untuk memperbaiki bangsa ini ke depannya. Oke, oke. Gitu teman-teman. Ya, closing statement yang menarik dari Bapak Fajar, terima kasih. Mungkin bisa kasih himbauan buat pemirsa untuk subscribe Beramsok Media gitu. Ah, Tonton Politalk gitu ya. teman-teman, tahu nggak kalau ternyata Uh, tidak semua media itu dibangun dengan tujuan yang jelas. Oke. Ada yang dibangun dengan tujuan yang jelas tapi tidak punya ciri khas. Asik. Oke. Nah, teman-teman, Prams Look Podcast ini dibangun dengan tujuan yang jelas untuk menyadarkan pemirsa-pemirsa semua bahwa banyak loh perspektif-perspektif yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil hikmahnya. Hmm. Ya. Dan juga Prams Look Podcast ini menghadirkan satu perspektif yang beda. Kenapa? Karena tidak membahas perintilan-perintilan, tapi membahas secara komprehensif dan luas. Hmm. Secara bahasa kerennya helicopter view. Iya. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama dengerin, kita sama-sama simak, kita sama-sama belajar dari Bramstok Podcast karena ini media yang unik dan juga menarik. Seperti itu Oke. teman-teman. Terima kasih Bapak Fatih Alif dan pemirsa itu adalah tadi Politalk. Saya Pramasta pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.